menurut saya lebih saran saya gitu, bukannya bisnis jelek, nggak jelek, tapi harus ada kriteria checklistnya banyak, Hmm. lebih banyak lagi dan harus ada skill investment. Karena Hmm. gini, bayangin ya, banyak orang juga saat berbisnis mungkin dia sekali shot berhasil, tapi pas udah duitnya banyak, dia udah bingung. Waduh, kok gua ada duit 10 M, 20 M, mau diapain ya? Ah, Hmm. coba dah bikin bisnis itu. Rupanya ludes di bisnis kedua, ketiga. Banyak banget itu. Jadi kayak sama aja kayak judi, mungkin shoot Hmm. pertama berhasil, tapi bisnis yang kedua diversification ya, jelek, malah nyikat yang bisnis pertama jadi Sama. nyuntik modal yang kedua, lama-lama gulung semuanya dua-duanya. Hmm. Itu bahaya banget. Ini kejadian mungkin di family saya. Halo Thinkers, balik lagi ke ThinkPod. Nah, kali ini kita ada narasumbernya, ada 3 orang nih. Yang pertama adalah Pak Dodi, seorang dosen dan investor, dan co-founders dari Think, Pak Billy dan Pak Sumadi. Oke. Nah, kita akan bahas mengenai topik dulu tentang hari ini. Jadi topik hari ini kita agak santai aja. Ya, kita cuma mau penasaran respon keluarga, pasangan, atau calon pasangan mengenai pas denger kerjanya itu sebagai investor. Nah, karena kan investor tuh jarang banget ya ada di Indonesia dan masih kita bisa bilang nggak sebanyak yang di luar lah investor. Nah, pertama-tama pertanyaan pertama responnya dari Pak Sumadi dulu kali ya, aku Oke. penasaran. Responnya istri pas pertama kali denger nih, Pak Sumadi adalah full time investor. Oke. Mungkin saya benar-benar jadi kurang lebih ya, lebih mengalokasikan waktu banyak buat jadi full time investor sejak saya resign dari Astra. Itu kurang lebih di akhir tahun 2018 lah. Hmm. Sebenarnya saya jadi full time investor ini dadakan Oke. karena orang tua istilahnya kena serangan jantung ya di toko. Terus istilahnya saya harus settle the bisnis lah buat bantuin ke sana. Dan kakak saya pun juga ada beberapa yang punya bisnis, ya udah mau nggak mau udah harus in charge dulu bantuin. Intinya sebenarnya gitu. Tapi di selang waktu itu kan kalau punya bisnis itu kan mungkin waktu luang lebih banyak ya. Hmm. Dan di situ saya mulai analisa banyak yang mungkin dulu saat saya bekerja ya 9 to 5 ya ya lokisin waktu 3 jam. Tapi saat udah jadi ini kan bisa lebih lama lagi gitu. Bisa 5 jam, 6 jam saya analisa saham. Nah, start dari situ. Pasti awal-awal waktu itu masih pacar saya ya. eh Ya waktu itu pasti ini dong, wah gila dari kerja tempat gede terus jadi istilahnya jadi kerja toko gitu ya. Yang awalnya saya kerja di konglomerasi yang gede, terus habis itu jadi kerja toko pasti, wah kenapa ini sayang gitu, soal karir gitu-gitu segala. Tapi kan at the end kita punya prioritas dalam hidup dan bagi saya ya uang penting gitu, nggak masalah. Tapi saya ngerasa ada hal yang lebih penting dibanding itu. Di satu sisi di tahun 2018 itu saya udah mendapatkan uang yang sangat besar sekali dari investasi dan Hmm. saya tahu apa yang saya lakukan ini udah benar, bukan asal hoki. Karena perjalanannya dari 2015 sampai 2018 itu saya udah istilahnya jajaki gitu loh, istilahnya value investing dan saya udah jalanin, udah kemakan berapa cycle gitu ya. Dari 2015 China slowdown, 2018 pun juga kena. Saya yakin nih optimis saat waktu yang tepat lagi buat lebih istilahnya all in lah, all in ke dalam investment dan bantuin orang tua. Dan itu ya istilahnya ya ya buahnya sampai sekarang hasilnya maksimal ya, baik ke family juga settle gitu. Tapi ya awal-awal pasti ada inilah, ya ada inilah, pasti ada pressure lah. Kenapa sih kayak gini gitu segala ya kayak gitu-gitu. Cuma ujung-ujungnya nanti ada buktinya, orang lihat rupanya kita alokasi dari hasil investasinya rupanya bisa nutup biaya hidup, bahkan makin makin lama makin gede gitu loh, Hmm. makin gede lifestyle juga istilahnya yang awalnya kita cuma gini-gini aja, makin lama makin besar. Dan itu along the way orang bakal lihat Oke. gitu. Ya kalau sekarang kan sekarang udah married, terus sudah punya satu anak ya, masih 10 bulan. Tentu pemilihan dan portfolionya aja yang lebih lebih ini, lebih bijaksana lah. Mungkin harus ada yang lebih saham yang ada dividennya. At least kita tahu nih manajemen bagi dividen. Tapi most tetap harus tinggi ya, most 50% up. Tapi kalau ada yang bayangin misalnya ada bisnis yang mostly 50%, 50%, kalau ada yang satu kasih dividen, mungkin saya lebih prefer ke sini Oke. gitu. Dengan istilahnya COC yang sama ya. Saya tahu dua-duanya, tapi kalau ada yang bisa bagi dividen kenapa enggak? Karena at the end saat kita berharap capital gain,
kita kan berpacu kepada market gitu. Di mana market kapan nih sadar-sadar ini? Kalau nggak sadar-sadar bisa 2 tahun kita nggak dapat hasil loh. Ya. Dan itu yang mungkin saya ngeliatin banyak orang yang nggak kuat dari tekanan orang-orang lain, apalagi ya dari keluarga atau apa. Kok lu nggak dapat hasil-hasilnya? Mungkin 2 tahun atau 3 tahun gitu. Itu baru ya itu harus dijalanin sih kita sebagai investor. Apalagi yang udah dedikasi ya semua alokasi capitalnya, seluruh hartanya semua diinvestasi harus bisa allocate itu. Karena penting saat kita nggak bisa ngatur keuangan kita sendiri itu bahaya. Kalau padahal masih ada istilahnya masih ada ini ya potensi buat naik gitu ya. Tapi karena kita mau pakai buat kebutuhan pribadi, kita mau nggak harus jual. Padahal belum maksimal. Nah, itu yang menurut saya harus disiasati. Ya along the way ya harus pelan-pelan sih kayak gitu. Oke. Dikasih tahu pelan-pelan ke family dan ya keluarga lah. Berarti dari awalnya mungkin nama pas sudah nikah tuh beda ya Yes, portofolionya pasti ya? beda. Oke, mungkin nextnya kita kayak yang udah nikah juga itu Pak Dodi. Nah, kalau dari Pak Dodi ini gimana nih? Pak Dodi kan seorang dosen juga dan merupakan seorang investor juga. Oke. Nah, pada awalnya mungkin istrinya Pak Dodi itu gimana nih responnya? Oke. Jadi sebenarnya saya investasi saham itu termasuk telat ya. Saya investasi saham itu 2013. Itu alasannya karena mau nikah. Jadi pada saat 1 tahun atau 6 bulan sebelum nikah, itu mutusin untuk belajar tentang saham karena kan selama selama pokoknya uang itu cuma masuk di rekening bank aja gitu loh. Nggak dikelola kemana. Justru mendekati sebelum nikah itu baru jadi sadar kalau yang diatur itu nggak sendirian, tapi Iya. ada keluarga yang diatur. Nah, dari situ belajar investasi saham. Nah, sebenarnya saya menikah itu pada saat saya masih studi lanjut gitu. Studi lanjut, istri pada akhirnya bareng-bareng ke Taiwan. Saya kan sudah lanjut di Taiwan. Di situ sebenarnya istri belum terlalu notice karena kan saya masih dalam tahap belajar dan Oke. mungkin masukannya itu juga nggak semuanya gitu ke saham ya. Mulai dari modal yang kecil dulu, modal minimum, buka rekening waktu itu kan 10 juta ya, masukin dari situ. Lama-kelamaan mulai invest setelah belajar, tapi di 5 tahun pertama tuh babak belur. Karena ya itu tadi, waktu itu kan kebanyakan nggak ada komunitas ya, Ya. nggak seperti sekarang kan sudah komunitas ting kan sudah banyak banget. Ada yang bisa ngingetin dan satu sama lain. Sana tuh lebih ke arah baca buku, praktekan ternyata karena background teknik juga, kepingin nyari jalan pintasnya melalui kita belajar angka-angka. Ya. Nah, itu yang membuat pada akhirnya kita nggak bisa connect the dots gitu loh. Angka ini tuh bicara apa dan masa lalu tuh dianggap akan sama dan masa depan gitu. Jadi yang Ya. performnya bagus di masa lalu, masa depannya akan sama, terus ngelihat price to earning-nya rendah, price to book-nya rendah, terus akhirnya banyak kejebak di saham-saham yang kita rasa ada value, ternyata value-nya nggak ada. Itu yang pertama. Nah, mungkin 2020 pada saat pandemi, mungkin baru istri itu saya kasih tahu. Kenapa? Karena waktu 2020 pada pandemi kan IHSG lagi jatuh-jatuhnya tuh. Ya. Lumayan stres juga karena portfolionya itu minus 47%. Ini whole portfolio bukan satu saham. Terus saya tunjukin ke istri karena lumayan pusing juga. Saya tunjukin ke istri, ini loh, nominal minusnya sekian. Secara nominal. Istri kaget. Ternyata lumayan banyak loh. Terus dia nanya, memang investasinya apa gitu ya? Saya bilang ya memang mayoritas diinvestasikannya di saham. Sama waktu itu masih ada reksadana indeks ya waktu itu Iya, ya. oke. Dan dua-duanya itu terjun bebas dan minus. Nah, istri untungnya nggak begitu ini. Dia cuma nanya ke saya, bisa balik lagi nggak? Nah, saya bilang, masa bilang nggak bisa kan? Saya bilang bisa. Nggak bisa dia. Cuma saya tuh cerita kalau pusingnya tuh karena apa gitu. Ya. Saya ceritakan ke istri, tapi istri nanya balik, bisa balik kapan enggak? Saya bilang bisa. Akhirnya, oh ya udah nggak apa-apa gitu. Untungnya istri saya nggak begitu terlalu literasi ke investasinya nggak begitu dalam gitu. Nah akhirnya istri jadi tahu. Kemudian kan konten kreator di YouTube-nya mulai jalan gitu ya. Akhirnya mulai dari situ istri mulai nanya-nanya nih, kalau seandainya mau ada uang, taruhnya di mana? Biasanya kan cuma taruh di tabungan Ya. atau bank digital gitu ya. Nah ini saya coba kenalin nih, ini portfolio saham. Saya kebetulan di tempat saya kerja di Petra, itu kan ada program kayak semacam uang itu bisa dipotong dari gaji sebagian, terus nanti Oke. disimpan selama 5 tahun di kayak Oke. kooperasinya kampus pada saat itu. Start program itu dari 2016, lumayan dapat 9% waktu itu Oke. di koperasi karyawannya. Kan sama mereka kan dipinjemin lagi ke karyawan juga untuk misalnya ada yang mau bangun rumah, Ya. renov rumah. Itu pada saat itu dapatnya rate-nya lumayan tinggi, sekitar 9%. Nah, 2017, 5 tahun itu 2022, itu cair, terus saya bilang ini buat
pendidikan anak aja. Hmm. Nah, saya bilang, ya buka aja akun saham. Akhirnya istri saya bukakan akun saham, kemudian saya ajarin, ini loh pilihan-pilihan saham punya saya, dia yang milih. Oke. Saya kasih kayak Hmm. semacam di DTI 8 kan ada listnya Oke. kan. Saya kasih Universe listnya ya. ini, silakan pilih yang mana. Nah, akhirnya istri mulai ngontrol kira-kira portfolio saham seperti apa. Nah, kenapa kok istri nggak begitu involve? Karena kita kayak semacam bagi tugas. Jadi Hmm. saya belajar itu ketika di keuangan keluarga harus ada satu yang sebagai kasir, sama satu lagi sebagai manajer investasi gitu Oh, ya. yes. Kebetulan role-nya manajer investasi saya, istri itu kasir. Jadi saya juga nggak tahu pengeluaran bulanan apa. Pokoknya istri bilang sekian perlu sebulan ini perlu sekian, ya udah saya Hmm. kasih. Nanti dia untuk beli apa namanya grocery, beli apa tuh ya udah istri yang ngatur. Nah, Wah, saya yang lebih ke Hmm. arah masuk-masukin oke. yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, berarti Wis, Pak Dodi mantap. ini bagi tugas ya berarti ya Bagi begitu ya. bagi Tapi juga tugas. istri juga dikasih tahu kayak Kasih apa aja yang kita baru-baru beli aja, baru-baru ini kan. 2022. Oke. Nah, ini kita ambil perspektif lain lagi dari yang belum nikah ya. Ya. Yang mungkin akan mau nikah sebentar lagi atau gimana kita nggak tahu nih. Nah, gimana nih kalau misalkan dari Pak Billy sendiri? Ini saya harus belajar sama Pak Dodi sama Kosong nih. Pengalamannya banyak nih. Jadi oke, kalau saya sendiri ya, saya pribadi sebenarnya tuh udah mulai melek sama keuangan itu dari muda banget. Hmm. Gitu mungkin dari SMP itu saya udah mulai, saya pernah ikut papa saya masukin saya ke nggak sengaja sih waktu itu sih ke seminar. Di situ dihitungin kalau misalnya kerja rata-rata tuh gaji tuh segini. Kalau makan di restoran ini tuh kira-kira segini. Ya intinya dari situ saya kebuka. Kalau saya cuma kerja dan nggak ngapa-ngapain, kerja tok, kok kayaknya susah ya, gitu loh, untuk bisa at least capai ke level lifestyle keluarga saya kemarin. Gitu, keluarga saya waktu saya papa saya dari kecil dulu. Gitu. Saya hitung-hitung kok kayak nggak make sense nih. Tapi kok orang lain kok bisa? Nah, artinya kan ada caranya sebenarnya. Cuman waktu itu saya nggak aware. Saya belum ngerti, masih SMP lah kurang lebih gitu. Jadi saya udah mulai banyak baca buku, banyak belajar-belajar dari berbagai sumber. Waktu itu YouTube belum banyak sih. Ya, belum banyak YouTube. Jadi kebanyakan Ya. memang buku gitu ya. Eh buku Kiyosaki lah awal-awal. Ya, memang secara filosofis bener, tapi ya kalau sekarang setelah ngerti ya bahasanya lucu gitu. Cuman ya gimana pun apa yang dulu saya pernah belajar dan berdampak baik ya ya udah gitu loh. Kan Ambil at least positifnya. teori tentang uang itu benar gitu loh, nggak salah lah. Ya nggak 100% benar, cuman oke lah. Daripada nggak ada sama sekali waktu masih muda. Gitu. Jadi saya udah ngerti, oh ini ada investment, ada bisnis segala macam. Jadi saya tuh udah ada pikiran berarti sebenarnya possible kalau mau hidup di atas rata-rata, bahkan tanpa harus spend waktu terlalu banyak di pekerjaan. Hmm. Gitu. Artinya kan kalau dulu Kiyosaki kan bagiannya bisnis sama investor, kan ESBI ya. Gitu. Oke, SBI. berarti saya udah tahu nih arah saya ini kalau nggak ke bisnis ke investment. Gitu. Cuman saya masih belum terlalu jelas. Gitu. Cuman along the way saya coba banyak hal, pernah coba usaha, pernah ini, pernah jadi sales juga. Cuman ujung-ujungnya saya mikir kok eh, belajar investment juga, kok paling gampang tuh investment. Yang paling masuk ke nalar saya, ke skill setnya saya juga, ke kondisinya saya juga, kok kayaknya investment yang paling paling enak. Saya nggak tahu waktu itu kayak gitu. Jadi eh, mulainya tuh udah dari lumayan muda. Gitu. Jadi waktu saya kenal sama eh, calon istri lah ya, calon istri. Ini Ini calon nonton. istri. Calon istri. Jejak digital nih, Bang. calon istri. Iya. Aminkan, ya kan? Ya, Aminkan. nyamin kan. Ya calon istri posisinya itu saya mungkin sedikit beda sama Pak Dodi. Kalau Pak Dodi kan mungkin belajarnya itu waktu sudah menikah. Ya. Kalau saya mungkin waktu ketemunya aja itu sudah bisa dibilang framework-nya itu sudah ketemu. Ya. Hidupnya mau ngapain tuh udah ketemu. Karirnya mau ke arah mana tuh udah ketemu. Gitu. Jadi saya dari awal saya memang udah masuk dalam kriteria saya dalam memilih pasangan itu nomor satu tuh minimal di mata saya harus dilihat minimal. Masih dikit ya, minimal. Yang kedua itu minimum saya. Beda ya. Betul. Yang kedua harus cukup rasional untuk mengerti kalau apa yang kita lakukan tuh make sense. Gitu. Karena invest saham itu kan di mata kebanyakan orang ini kayak judi. Iya, iya. Ya. Betul. Ya, itu di Jakarta pun udah banyak orang invest saham yang berhasil udah banyak, namanya sampai punya masuk laporan keuangan, masih dibilang ini judi. Wah, kadang-kadang saya bingung gitu loh, itu pola pikir dari mana gitu. Jadi saya memang dari awal saya udah
eh, lucky enough ya di jalannya saya dari muda udah sadar, ketemu guru yang tepat, diajarin juga. Jadi saya udah langsung eh kerucutin gitu loh. Wah ini saya kalau misalnya ketemu yang nggak cukup rasional untuk ngerti kalau semua invest saham yang saya lakukan, pemilihan saham itu semuanya make sense dan reasoningnya itu jelas. Wah ini bisa berabe gitu loh, gitu loh. Jadi saya dari awal emang udah kerucutin. Jadi eh kalau soal problem apakah mereka calon pasangan mereka lagi salah ngomong. Masuk wah Nah, mereka benar. ya ini jujur mereka consider harus semuanya bukan Oke. pasangannya doang keluarga semua Betul. kan. Kok defense banget ya? Hmm? Kok defense? Oh, biasa. Emang bener. Kalau menikah kan ya bukan keluarga. Keluarga. Kan satu orang doang. Oh, pada ini pasti udah pengalaman. Iya. Ini waktu itu saya kerucutin, saya udah coba untuk ngejelasin dan kebetulan klop. Cuman memang tentu aja waktu kondisinya kan saya kenalnya itu memang sebelum PDKT itu saya udah pernah ngobrol kalau saya ini all in di saham. Terus sahamnya cuma 2 sampai 3. Terus kita sering bercanda dulu sama Mike, terutama kan Mike yang mungkin sering nongkrong bareng ya karena tinggalnya deket. Eh, gimana tahun lu beli saham ini? Waktu sahamnya manggil kita bilang. Sebenarnya itu beneran gitu loh. Maksud kita adalah ketika kita udah analisa banyak, kalau ada saham yang murah itu tuh saham tuh manggil untuk kita beli karena saking jelas itu opportunity gitu loh. Cuma kan didengarnya itu kan oke, udah duit semua di saham, beli cuma 2 sampai 3 saham, ya kan? Terus tunggu dipanggil. Dengar lagi kan banget gitu. Kayak Cuman mistis-mistis gitu kan, sampai manggil. seolah-olah seperti itu gitu. Cuman kenyataannya itu kan jokes ya. Maksudnya itu benar, cuman dibungkusnya dengan jokes. Cuman ketika dijelasin dengan terstruktur pelan-pelan, kasih nonton Think Case, Think Tank itu eh, langsung klop. Ya udah. Berarti eh, ya 2 filter pertama saya, yang kriteria saya yang saya cari udah ketemu. Jadi cocok gitu. Kalau saya maksudnya ketemu berapa yang mungkin dari ngobrol awal nih rasanya udah wah ini kayak kurang kurang bisa nyambung nih. Udah deh mendingan jangan gitu. Udah berapa, Bis? Nggak sebanyak kosong lah. Taiwan. Waduh. Oke, dan panjang lagi. Oke. Perbedaan kan ya kalau di sini tuh yang pertama kalau dari Pak Sum itu dia diyakinkan tuh dan buktikan karena kan sebenarnya udah ketemu pacarnya sebelum investasi dan akhirnya pas setelah jadi dia buktikan dulu dan di apa yang ngomongnya ya, dibantu dijelaskan ulang lah. Nah, sedangkan kalau Pak Dodi ini pas udah setelah nikah. Sedangkan kalau emang dari Pak Billy sendiri ini udah ngefilter dari awal. Ya, Dari pasangannya juga ya kan. kebetulan kan ya kondisinya bisa beda. beda-beda. Nah, ini kan udah terlihat dari perbedaannya ada yang full time investor dan Pak Sum yang sudah memiliki keluarga, Pak Dodi juga dan Pak Billy yang masih single. Nah, jadi kalau cara mengatur keuangannya itu berbeda nggak nih untuk setiap orangnya? Menurut aku sih beda nih kayaknya. Dan ini menurut aku menarik karena berbedanya lumayan berbeda semua. Nah, mungkin pertama dari Pak Sum dulu, ya gimana? Mungkin kalau bagi saya ya, pas saya ngerasain di fase saat masih single, terus masih istilahnya kerja ya, waktu itu bantuin orang tua, terus kerja kantoran, habis itu balik lagi jadi bantuin orang tua. Sebenarnya simple sih, kita harus ngerti dulu sebenarnya kita mau biaya hidup tuh dalam setahun tuh berapa. Nah, cuma saya mau tekenin buat teman-teman di sini, biaya hidup ini kan sangat relatif banget, tergantung orang-orang. Cuma yang perlu kita sadari, biaya hidup ini yang cost of living atau standard of living. Standard of living itu apa nih? Misalnya saya ikutin gaya hidupnya Pak Dodi, saya ikutin gaya hidup siapa nih, artis-artis atau apa. Nah, itu standard of living-nya kayak gitu, udah bingung sekali, susah. Kadang-kadang kita pengen lifestyle kayak gini, kadang ini. Nah, itu nggak bisa. Kita harus coba set cost of living lu seperti apa. Misalnya punya mobil, ya berarti harus ada bensin berapa, terus misalnya tempat tinggal, terus habis itu makannya mau yang seperti apa. Nah, itu harus di-set dulu. Nah, mungkin ya dalam hidup kita saat single mungkin biaya lebih kecil, saat berkeluarga pasti kan mungkin ada biaya pendidikan, terus asuransi dan kawan-kawan. Nah, itu yang harus bisa di-set dulu. Saat kita udah bisa set itu, baru kita bisa menyusun strategi atau planning-nya lah, gitu. Saat kita udah menyusun planning-nya, mungkin asset allocation-nya ya terkait di investment-nya mungkin bisa sedikit di-tweak lah dengan margin of safety yang sama. Mungkin harusnya manajemen rajin bagi dividen, terus apa enggak yang lebih mungkin ya istilah lebih less volatile yang bukan komoditi atau apa itu bisa dijadi consideration. Tapi ini rule of thumb-nya ya.
apakah nanti ada misalnya margin of safety lebih besar, walaupun dia saham komoditi ya nggak apa-apa juga. Tapi balik lagi, kita harus tahu dulu set cost of living-nya. Dan kita kalau bisa udah bikin buffer. Misalnya at least setahun kita udah ada. Jadi amit-amit saat kita berinvestasi kan belum tentu besok harga sahamnya langsung naik. Ya kan? Itu seperti kita punya proyek aja. Saat kita beli invest ke proyek ini kan bisa membuahkan hasil mungkin tahun depan, bisa ya 2 tahun lagi. Yang penting kan tugas kita sebagai investor saat udah beli di harga murah dan kita tinggal sabar aja sampai mencapai hasilnya. Terus ya gitu aja udah simple. Jadi nggak sampai yang atur keuangan yang gimana. Yang penting tahu cost of living-nya. itu ya. Ya. Oke. Berarti udah tahu kalau dari Pasum sendiri dari cost of living-nya itu dicari tahu dulu kira-kira buat mau kayak Yes, gimana. benar. Dan Nah, itu didiskusin sama family. oke. Ya, misalnya contoh ya, kalau di keluarga saya sendiri saya pasti komit tiap tahun itu harus pergi jalan-jalan, either ke luar negeri ya. Mungkin kalau kemarin kan COVID nggak bisa ya, ya ya luar kota aja lah kayak gitu. Nah itu udah beda lah pokoknya tiap orang. Ya yang penting gini, jangan sampai gara-gara, mau puterin uang terus, invest terus, nggak pernah nikmatin hidup. Ntar keburu meninggal. Ya, Gitu loh. Kan sometimes kita sebagai apa ya? Sebagai manusia kan ngerasa lebih hidup saat ya misalnya kita bisa spend uang kita buat hal yang membahagiakan kita. Bahagiain orang bisa beda-beda ya. Kalau Pak Dodi apa gitu ya, mungkin Billy apa. Kalau saya sendiri ya mungkin travel, istilahnya traktir keluarga, traktir teman. Saya senang kayak gitu. Oke. Nah, ya tiap orang bisa beda-beda. Ada yang mungkin, nggak mau traktir-traktir, duitnya diputerin terus, ya bisa juga. Dia mungkin senangnya saldo rekeningnya nambah terus, tapi saya ngerasa, apa ya, hal itu ya bagus sih, kaya raya yang kayak gitu, tapi apa sih meaning-nya lu di dunia ini gitu loh. Ya kan, nggak semata-mata di dunia ini cuma duit, duit, duit aja, tapi ada yang mungkin yang lebih besar lagi. Dan itu udah harus di-quantify. Misalnya demen traktir orangnya masukin aja, itu kan standar cost living lu Oke. gitu. Jadi harus dimasukin semuanya. Sedetail mungkin malah, Mas. Ya kalau bisa makin detail lebih bagus. Misalnya udah tahu nih, tiap ulang tahun udah mau nih pasti traktirin teman circle baik teman kerja mau apa. Udah harus disiapin tuh spend budget di situ. Kalau saya sih gitu. Ya baik ke family, traktir siapa. Itu masukin aja. Dan dari situ ya saya enjoy sih the life yang kayak gitu. Oke. Berarti kalau dari Pasum sendiri cost of living, nah berarti kan aku tertarik juga misalkan dari Pak Billy nih, yang dimana masih single kan. Apakah juga punya pemikiran yang sama dengan Pasum? Apakah malah udah menghitung cost of living-nya juga? Nah, perlu diklarifikasi dulu nih. Definisi single ini belum merit ya. Belum merit. Konsepnya beda. Betul. Di rumah. Taken si Billy. Oh, ya udah pacar lah. Ya pacar lu masih single belum merit ya. Iya, betul. Ini pertanyaannya apa? Kalau kata Pasum itu dicek dulu cost of living-nya. Ah, Ya. Nah, apakah Pak Billy juga udah menghitung cost of living atau memiliki pemikiran berbeda dalam mengatur keuangannya? Oh pasti udah dong. Pasti udah di kepala itu eh pasti udah ada. Pengen hidup yang seperti apa, lifestyle yang dimau seperti apa. Udah ngobrol juga. Ini konteksnya waktu mau berkeluarga kan ya? Iya, betul. Ya udah bahas juga sama calon pasangan kira-kira minimum lifestyle tuh seperti apa, Hollywood lifestyle tuh seperti apa. Mirip seperti di podcast Pak Dodi tadi, cuma udah dibahas berdua. Gitu. Jadi sebenarnya eh kuncinya sih komunikasi dan cari yang memang cocok. Gitu. Jangan sampai kita maunya misalnya hidupnya sederhana. Misalnya, tapi yang satu misalnya maunya foya-foya terus. Nah, kalau kayak gitu susah gitu loh. Maksudnya, ya kita kan apa ya hidup kan sampai tua. Gitu ya kalau misalnya bagian situnya udah nggak cocok tuh berabe gitu. Karena kita hidup kan di dunia yang memang kita nggak bisa pungkiri. Memang tadi seperti kata Kosum gitu loh. Duit nggak dibawa mati. Duit juga cuman kertas. Ya. Gitu. Tapi semuanya itu pakai duit. Ya. Gitu. Kita semua ngapain semua pakai duit gitu. Jadi kalau prinsip tentang uangnya itu beda tuh susah. Ya. Gitu. Jadi kalau tanya cara ngaturnya tentu ya ada gitu. Cuman saya prinsipnya sama sih kalau kayak saya ngelihat perusahaan ya. Kita kan kalau ngelihat LK nih ada balance sheet, income statement, cash flow. Ya. Ya. Kalau balance sheet bagus, biasanya IS sama CF itu bukan biasanya sih, most likely bagus. Ya. Tapi kalau income statement atau cash flow salah satu bagus, balance sheet itu belum tentu Bagus. Gitu. Jadi prinsip saya kalau tadi mungkin Pasum suka budgetin ya sampai detail sekian untuk ini. Kalau saya yang penting saya atur balance sheet-nya bagus. Yaitu komposisi aset saya. Saya mau ada sekian persen di saham, sekian persen di cash buffer. Ya, at this point saya belum mau beli rumah. Ya jadi masih 2 itu doang mungkin aset saya. Selama saya maintain ini porsinya bagus, income statement cash flow itu otomatis bagus. Yang penting saya budgetin.
sebulan ini sekian, ya jangan lebih. Tapi harus habis juga kalau saya. Gitu. Kalau saya set misalnya 10, saya baru pakai 8, ya udah 2-nya harus dihabisin. For fun atau mau donasi boleh, apapun lah. Yang penting kalau saya udah set budget, saya habisin. Oke. Gitu. Karena saya mau lebih disiplin aja sih. Karena saya takut kecanduan compounding. Ya, Gitu. Hmm. Karena saya yakin investor-investor yang udah lama tuh pasti kita kecanduan kecanduan. compounding. Gitu. Dulu saya kecanduan, cuman setelah sudah lebih settle ya financial, saya rasa nih kalau keterusan kecanduannya itu bahaya. Hmm. Ya memang waktu masih belum ada aset ya harus kecanduan sih. Kalau nggak bisa kekumpul asetnya. Iya. Gitu. Cuman at some point ya pelan-pelan longgarin dikit itu nggak apa-apa. Itu kan saran dari Kojon juga ya. Karena Iya. kan beberapa kali ketemu. Khususnya buat saya sih. Karena mungkin Kojon juga ngeliat saya mungkin waktu itu masih muda ya. Hmm. Terus mungkin lebih tight soal budget gitu. Jadi prinsip itu pun akan saya bawa nanti ketika udah berkeluarga. Oke. Gitu sih. Teknisnya simpelnya seperti itu. Oke, berarti lebih ke arah tadi yang jangan ketagihan sama compounding tadi, berarti kan karena udah pernah kan. Karena udah punya budget tapi nggak dihabisin malah ya udah buat sama malah kurangin pengeluaran gitu maksudnya Ya, kan. Ya. maksudnya karena saya nahanin budget udah harus disiplin itu karena nanti kalau udah married kan nggak sendiri. Hmm. Kita sendiri mungkin boleh lah, ada lebih kita taruh. Hmm. Cuman kalau udah berkeluarga, ada istri, ada anak, itu kan semuanya harus, gimana ya, harus semuanya sama-sama agree gitu. Kalau Iya. nggak bisa jadi problem. Hmm. Tergantung sih mau bangun keluarga yang seperti apa stylenya. Cuman Iya. saya lebih pilih yang memang bisa komunikasi terbuka, full gitu loh. Oke. Ya. Gitu. Oke, nah kalau buat Pak Dodi nih, di mana yang Pak Dodi kan dapat income juga dari seorang dosen, content creator investasi saham juga, investasi apapun ya, dan yang terakhir adalah investor juga. Hmm. Cara mengatur keuangannya itu gimana, Pak? Oke, ini mungkin saya tambahin aja. Hmm. Jadi pada saat awal menikah sama istri, memang nggak seperti Pak Sum dan Pak Billy ya. Dari awal itu karena pada saat menikah tuh literasi keuangannya belum begitu bagus. Hmm. Jadi lebih ke arah ya udah jalanin aja gitu ya. Adjustment-nya dilakukan pada saat proses awal-awal menikah. Cuman beruntungnya pada saat itu kita memang nggak nyadar ya di awal ya. Tapi beruntungnya dua-duanya itu saya dan istri itu low maintenance lah. Artinya kita nggak istri lebih irit dari saya, untungnya kayak gitu. Kalau istri lebih boros dari saya itu yang saya khawatir ya. Untungnya istri lebih irit dari saya, jadi nggak pernah bahkan beli-beli kayak tas branded atau apa, itu enggak. Dan ya mungkin karena background keluarga juga, jadi keluarga istri dan keluarga saya juga lebih sederhana gitu. Karena kan keluarga saya kan di luar pulau di Kalimantan kan, jadi Oke. nggak terekspos dengan kehidupan di kota-kota besar. Hmm. Nah, saat ini berjalannya tuh kayak gini. Jadi istri itu lebih ke arah kasir. Jadi istri itu yang nantinya ngatur semua pengeluaran yang ada dan dia itu cukup jago di situ. Jadi misalnya ya anak-anak saya yang ketiga itu ulang tahun pertama, dia dari jauh-jauh hari itu sudah survei tempat. Mau yang tempatnya tuh ruangannya berapa, 30 orang, 40 orang, undang siapa aja. Dia ngebudgetin. Kira-kira nanti usia segini. Anak saya pertama dan kedua pada saat mau sekolah, dia yang juga ngasih opsi ke saya. Mau masuknya pada saat playgroup A atau playgroup B, mau masuknya di sekolah nasional 2 bahasa atau nasional 3 bahasa atau internasional, saya kasih pendapat ya. Misalnya kalau saya bilang nasional aja, kalau internasional mungkin kayak gini. Terus kalau istri juga bilangnya kayak gini, ya udah kita decide kayak gini, terus kemudian kita putuskan. Jadi karena memang dari awal itu lumayan lama pacarannya, jadi kayak terkonek gitu. Maksudnya mirip-mirip lah, decision pemikirannya mirip-mirip. Nah, jadi tugas saya enak, cuman istri bilang 1 bulan berapa saya kasih. Sebenarnya sesimpel itu sih pengaturannya ya. Jadi istri sendiri yang ngurusin lah. Kalau dia mau grocery, mau beli apa, mau beli popok, mau nanti imunisasi, dia yang sudah ngurusin, saya cuma kasih uang aja. Jadi sebenarnya sesimpel itu. Ideal sekali ya. Iya. Nanti Yang penting ada kepercayaan kan, main bareng. Pak Dodi. Iya. Harus belajar banyak ya, Harus karena main bareng. berarti emang kerjasama jatuhnya kan. Iya. Iya. Gimana istrinya Pak Dodi yang mengatur pengeluaran, Pak Dodi yang mengatur bagaimana nih manage net income-nya tetap biar bisa sama, yang at least bisa memberi Betul. ke istri kan. Betul. Nah, terus aku penasaran apakah pernah ada permasalahan terjadi masalah mengatur keuangan nih, kayak misalkan istri yang nggak setuju dengan mengatur caranya begini, atau gimana nih dari salah satu dari kalian mungkin? Mungkin saya lebih ke arah ini sih, keputusan untuk asisten rumah tangga waktu itu. Jadi asisten rumah tangga itu kita di 3 bulan pertama, bukan sih, ketika punya anak, di 3 bulan pertama tuh
kita nggak pakai asisten rumah tangga. Tapi yang terjadi itu semua nggak bisa kerja, semua nggak bisa. Akhirnya memutuskan untuk pada akhirnya pakai asisten rumah tangga. Ya pasti lumayan nambah ya, lumayan nambah asisten rumah tangga, lumayan nambah pengeluarannya. Mungkin nambahnya pada saat awal-awal belum masih punya anak bisa nambah 20% dari total pengeluaran as a whole gitu kan. Karena asisten rumah tangga mungkin 2,5 sampai 3 juta per bulan. Nah, tapi lama-kelamaan jadinya kita terbantu, bisa fokus untuk ngerjain yang lain. Istri juga nggak bete pada saat pulang kerja kan. Pulang kerja tuh kayak istri kayak di ini loh, Smackdown kan tag team, tag team. Kami yang ganti, dia yang mau me time gitu. Nah, akhirnya dulu saya sempat kayak dulu kan masih terobsesi di dosen kan. Jadi bikin penelitian dan sebagainya. Anak saya itu saya taruh di kursi tamu, saya tutup gitu ya supaya nggak nyamuk kan terus saya kerja. Sampai kayak gitu ditaruh di tudung gitu ya, ada kayak semacam tudungnya gitu supaya nggak bukan sih. Tudung apa ya itu ya? Tudung bayi tahu. Ya, tudung bayi. ada. Nah, ya itu sih sampai segitunya. Akhirnya ya kita asisten rumah tangga. Nah, itu salah satu keputusan yang terbaik ya. Jadi saya setuju ya. Kita nggak boleh sampai irit-irit banget gitu ya. Keluar 3 juta per bulan, ya nggak ada masalah gitu. Nambah additional 3 juta per bulan pada saat awal-awal dulu nggak masalah. Tapi sampai pada decision ya udah asisten rumah tangganya tambah lagi ketika nambah anak. Jadi sekarang kami punya 2 asisten rumah tangga di rumah. Nah, karena punya ini saya sama kayak Pak Billy, ESBI kan. Jadi intinya kita perbesar source of income. Nah, ini kebetulan saya ada source of income dari employee juga karena masih jadi dosen. Ini sebenarnya agak kebantu. Jadi setiap bulan itu nggak terlalu terpengaruh fluktuasi, sudah ada yang masuk. Dan ini oke lah bisa mengcover pengeluaran yang dikasihkan ke istri itu dari si dosen ini. Nah, yang dari content creator dan dulu sempat kan jadi kontraktor gitu kan. Ini yang istilahnya nambahin portfolio investasinya dari ini. Jadi sudah dikasih pos penghasilan dari dosen tuh untuk mengcover pengeluaran. Kemudian pos dari content creator dan dari kontraktor dulu. Itu dipakai untuk nambah modal portfolio investasi jangka panjang dan seterusnya. Jadi sebenarnya sesimpel itu sih, nggak ada yang jelimet-jelimet lah, nggak ada yang aneh-aneh. Jadi permasalahan tadi di ART ya? Ya, itu salah satu contoh asisten rumah tangga. Karena lumayan keluar misalnya 6 juta per bulan pada saat kondisi saat itu ya bagi-bagi kita sih lumayan sih saat itu. Karena itu sangat membantu banget. Kalau apalagi ya kalau punya anak di awal-awal gitu ya kan kita nggak bisa istri aja baru di cover. Terus kalau misalnya masih mau urus rumah tangga gimana gitu kan. Nggak mungkin juga kan kita mau cari uang gitu segala ya kita mau analisa atau apa tuh keganggu. Dengan adanya kita cuma spend ya kurang lebih ya 3 juta terus habis itu ya sus mungkin 4,5 juta atau apa itu sangat membantu kita bisa fokus ke pekerjaan kita bisa lebih ada waktu juga buat istilahnya mendidik anak gitu segala ya biarkan kita delegasiin hal-hal yang misalnya bisa kita delegasikan gitu karena itu penting sih karena Eden gini saat kita dalam hidup itu kan kita punya waktu kan 24 jam dan kita nggak mungkin bisa jadi kayak Superman gitu ya kita tidur cuma 5 jam 4 jam percaya deh kalau tidur kurang di bawah 6 jam ya itu produktivitas turunnya bukan main tetap kita harus fokus gimana kita maksimalin ya anggap aja kita bisa manfaatin 18 jam ya gitu ya kita fokus di ini gimana biar maksimal gitu tapi kita tetap bisa ya kesehatan masih terjaga ya mau nggak mau kita harus ada ya harus ada sus nah itu decision yang penting gitu ya dari awal mungkin saya ngomong ke istri mau kamu nanti tetap ya maksudnya mau kerja ataupun misalnya resign mau fokus di anak kan karena at the end kan masing-masing biasa ada family beda ya kalau istri saya nggak mau istilahnya pendidikan anak ya maksudnya di early stage ya di 3 tahun awal mau dikasih ke sus doang nggak mau dia harus melihat faktor terus makanya dia resign tapi saya tetap mau maksudnya jangan sampai kayak kesannya dia harus cuma hidupnya buat ngurus anak aja kan sus kan dia lumayan bantu bisa jadi tidur siang misalnya capek bergadang atau gimana itu penting sih nah itulah yang kayak gitu-gitu udah harus dipertimbangkan dalam kita penentuan ya budget Nambahin sedikit Asisten investasi lebih nggak semahal asisten rumah tangga kayaknya ya. Ya kayak titing lah. Iya kan? Titing kayak asisten investasi orang. Masih lebih murah loh. Kalau pikir-pikir bagi 12 Iya, murah ya. Iya. Tadi kan 2,5 sampai 3 juta itu Iya, asisten rumah tangga. Di Jakarta
Lebih mahal lagi. Iya, Jakarta masih lebih mahal sih. Nah, tambahin sedikit, gara-gara ke Medan, kan ngeliatin Pak Kris kan pakai supir terus. Oh iya. Kepikiran nih. Apa Pakai mungkin supir. bisa ini. Soalnya sekarang nih ya, usia-usia 5 tahun, 3 tahun ini, Ah. jadwal ngantar-ngantar istri Iya, itu bisa nggak karu-karuan. Hmm. Soalnya anak saya tuh mulai, Oke. istri suka kasih free trial bahasa Inggris, ada yang free trialnya kayak bela diri, free trialnya Sempoa. Nah itu dia sempat ngomel juga. Kayaknya nggak ada waktu, maksudnya waktunya tuh habis di jalan gitu, Oh. nungguin ini, nungguin itu. Mungkin ya kepikiran juga sih kalau misalnya memang ini ya. Saya sendiri Mandi. Memang saya tahu kan di 3 tahun, 4 tahun yang saya udah mulai preschool gitu ya, udah mulai mau ngelesin karena apalah ya, kayak gitu-gitu ya. Itu saya udah pikiran memang udah harus ada supir gitu loh, karena ya maksudnya dari tim kita lah, kayak Samuel cerita dia dari kecil udah ada supir. Jadi dengan satu mobil aja utilize-nya maksimal. Ya, Dibandingkan kayak sekarang saya mobil ada 3 gitu ya. Ya maksudnya gara-gara satu ganjil genap, terus satu lagi ya buat family gitu kan. Wah ini jadi nggak maksimal. Sebenarnya kalau dengan satu supir kan lumayan, bisa nih anterin saya atau siapa itu lebih maksimal. Cuma saya ngerasa nggak gitu maksimal kalau belum ada yang bolak-balik. Kalau anak-anak kan mungkin jam 12 sudah balik kan. Iya. Kalau saya misalnya ada supir, baru jam 5 jemput saya gabut deh. Iya. Ikut tiduran di nongkrong rokok doang gitu kan. Gitu. Kalau udah banyak aktivitas sih ya memang perlu consider sih. Dan supir ini juga kebayang karena anak ketiga tuh mau disekolahkan di tempat lain, di luar dua yang ini. Nah kalau itu saya kan bilang kayak gitu kan, karena teman bilang ini lumayan bagus gitu kan. Saya bilang coba aja. Kan 1 dan 2 kan memang sekolahnya itu kan sekolah yang tradisional kan, karena kan saya SMA-nya di Petra, terus ngajar di Petra juga, sekolahnya di Petra. Mungkin anak ketiga ini mau nyoba yang lain lah, karena teman-teman ada testimoni bagus, dan juga bahasa kan nggak cuma 2 tapi 3 gitu kan. Mau coba di situ, cuman istri saya bilang, wah nggak sanggup nih kalau ngantar, kan agak beda tempatnya, nggak sanggup kalau ngantar. Nah makanya dari situ juga perlu dipikirkan tuh untuk misalnya supir itu dari awal seperti apa. Ini Pak Billy sama saya belajar banyak ya. Please, denger aja deh. Denger aja. Nah, tapi Billy sendiri emang udah ada rencana sampai segininya atau Oh, kalau yang teknis-teknis belum lah. belum ya? Biasanya kadang-kadang Along the way sih. along the way aja gitu ya. Kadang-kadang tuh kita ngerasa butuh ini, ya mungkin ada orang yang udah sampai misalnya butuh sekretaris, asisten apa yang buat bisnisnya dia atau apa kan itu juga kadang butuh kan. Apalagi yang udah orang yang sibuk gitu. Ya cuma kalau saya ngerasa ya dengan kita jadi investor ya, kita kan istilahnya menitipkan uang kita ke manajemen bisnis yang bagus ya. Ya kita jadi waktu luangnya banyak. Jadi kita bisa fokus ke bisnis yang lain. Beda ya cerita kalau kita sebagai bisnismen yang bangun bisnis dari nol, maupun udah ada sistem ya, tetap aja kita ada kontrol deh, pasti ada aja kontrol yang even baik decision purchasing-nya ataupun di bagian finansial biasanya pasti ada aja kita kontrol. Tapi kita saat menjadi investor ya perusahaan go public kan secara nggak langsung udah diaudit, ya kan? Tiap tahun harus diaudit, apalagi kalau bisa diaudit sama Big Four kan kita bisa punya keyakinan dan kita apalagi sebagai investor kan kita udah analisa, tahu lah gerak-gerik manajemen yang mana yang tanda petik kurang baik, ya kita investnya ke good owner lah yang baik gitu. Jadi kita secara nggak langsung ya punya istilahnya cash flow yang abadi gitu ya. Kalau misalnya bisnisnya berkembang terus, harganya murah ya makin along the way ya, investasinya bagus ya kenapa enggak gitu. Itu enak sekali. Makanya saya puji Tuhan ya, dengan menjadi investor ini saya ngerasa hidup makin apa ya, lebih bermakna dibandingkan misalnya dulu saya pernah karyawan ataupun saya pernah menjadi ya mungkin kalau pakai yang ESBI itu ya jaga toko kan istilahnya self employed ya kan. Kalau saya sakit tutup tuh toko ya kan, kayak gitu ya. Misalnya kayak papa saya kan sakit jantung kan, wah itu susah tuh tagihan apa yang kayak gitu, waduh berantakan deh, rapi-rapi, ada yang kebayarnya ke double, wah pusing deh itu. Ya itu intinya bisnis gitu ya kan. Bisnis buat bikin sistem kan butuh waktu juga kan, ya kayak gitu-gitulah. Banyak hal yang menurut saya sangat beneficial saat kita menjadi investor. Tentu ada PR-nya ya, jadi investor nggak main asal beli doang, nanti namanya pengangguran itu. Tetap kan ada proses yang dijalanin, prosesnya emang capek, tapi itu worth it. Oke. Nah, dari tadi kan kita udah ngomongin permasalahan yang pernah terjadi nih. Jadi kita punya sedikit games lah. Oke. Games Ya, games ya. Ini games yang kita udah tanya-tanya ke orang, kira-kira tuh permasalahannya sebenarnya apa aja sih yang terjadi gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan pertama, jadi kita pengennya dijelasin juga ya kenapanya. Beli atau sewa rumah? Beli atau ini langsung cepet. Siapa dulu atau Nah, Jawab. kalian pikirin dulu, beli atau sewa rumah, ntar kita akan tanya satu-satu dulu. Oke. Mungkin dari yang masih single, yang belum married.
ya kan? Dari Pak Oke. Billy dulu. Oke, kalau saya sendiri ya, Hmm. sendiri pasti maunya sewa dulu. Oke. Gitu. Saya mau beli rumah itu ketika financial aspect, ketika at least ada liquid 10 kali dari harga rumah. Hmm. Gitu. Jadi misalnya kalau ngomong numbers ya mungkin kalau ada liquid 30 miliar, menurut saya mungkin mau beli rumah gitu loh. Hmm. Yang sepersepuluhnya dari aset itu. Kurang lebih begitulah, roughly. Jadi sebelum nyampai ke situ, rasanya dari financial aspect itu belum. Hmm. Ya, mungkin aspek yang kedua itu, rumah itu kan keputusan besar. Hmm. Ya, saya mesti pikirin, kita hidup mungkin kerja sehari 8 jam. Gitu ya. Kerja itu kan aspek besar itu dalam hidup. Kalau rumah sama tempat kerja jauh, nggak produktif. Apalagi di Jakarta tuh macet banget. Ya. Ya tetap bisa produktif. Ya maksudnya kan kalau bisa deket lebih enak. Ya. Kan anak mau sekolah di mana, fasilitas dekat rumah ada apa, tetangganya itu nyaman atau enggak, itu juga penting loh. Banyak orang lupa itu. Jadi sebelum ada aspek itu semua kejawab, dan selama yield sewa masih semurah sekarang di Jakarta, mungkin cuma 1-2% itu masih banyak, rasanya beli rumah itu agak sayang. Hmm. Kita kalau misalnya harga sewa cuma 2% dari harga rumah, berarti kan kita kalau PI-nya 50 tuh kalau kita beli. Ya kan? Mendingan itu duitnya digulung buat tempat lain dulu gitu loh. Even ke deposito aja masih lebih untung. Gitu. Jadi kalau tanya saya pribadi sewa gitu. Cuman kalau misalnya tanya ke calon istri atau misalnya calon mertua, ya itu kan mesti didiskusikan lagi, pasti ada concern. Gitu. Misalnya mereka mungkin kenal saya gimana ya? Orang tua sendiri aja tuh nggak bisa ngeliat apa yang kita lakuin kadang-kadang. Sebagai value investor. Saya rasa Koso mungkin Pak Dodi pasti pernah ngerasa seperti itu juga saya rasa ya. Jadi orang tua sendiri aja nggak bisa ngelihat, oh saya beli saham ini keyakinannya segini tinggi sama saham ini, ya kita juga nggak bisa expect calon pasangan, calon mertua bisa mengerti full. Gitu. Jadi pasti ada concern dong, gimana kalau ternyata investmentnya gagal, gitu, bangkrut total jadi nol, minimal punya rumah bisa tinggal. Mungkin ada pola pikir seperti itu dari calon istri, calon mertua. Belum diobrolin sampai sana sih, cuma saya di pikiran saya sendiri bisa jadi ada pemikiran seperti itu, gitu. Jadi keputusannya sih nggak bisa, kalau untuk berumah tangga nggak bisa saklek gitu, semua mesti didiskusikan. Cuman plan saya nih, kalau misalnya mau beli, saya ajak ke showroom, ke show unit. Oke. Kan, saya kasih lihat nih harga rumah tuh segini. Nah, kalau nyicil segini nih. Kalau sewa dengan budget yang sama bisa dapat rumah yang begini. Nah, kan harus buka tuh. Kan, apalagi kalau along the way sambil sebelum nunggu merek, sahamnya udah cuan duluan. Wah, udah ngelihat kan, oh ternyata bisa kayak gini ya. Jadi tanya ke saya, jawabannya sewa rumah. Oke. Gitu. Berarti Tapi kalau harus beli, ya udahlah kerja lebih keras lah. tapi kan tadi bilang kayak misalkan udah ada likuidasi yang 10, ya 1/10-nya rumahnya dibeli itu nggak apa-apa. Ya, Ya kan? kurang lebih seperti Kurang lebih kayak gitu. Iya. Kalau Pak Dodi sendiri, Just. Saya nggak relate, soalnya saya bangun. Ini beneran loh, ini beneran sih bangun. Nah, tapi tanahnya ini memang ada privilege. Karena orang tua kan di Kalimantan, jadi dia tahun 90-an tuh beli pada saat tanahnya tuh murah banget. Jadi belinya tuh pada saat tanahnya murah banget, jadi kita tuh di kompleks rumah yang lama. Akhirnya, tapi untuk bangunnya ya dirobohin yang lama, terus dibangun ulang. Kebetulan waktu itu kan sudah pulang dari, pulang dari Taiwan, itu saya masih numpang dulu tuh sama adik dan ipar. Ya kan, rumahnya kan dekat juga di situ, terus akhirnya kontraktornya jalan, ada mandor gitu ya, ada sekumpulan tukang yang waktu itu lagi nggak handle proyek, ya udah itu buat bangun. Cuman memang lebih slow sih, karena kan ya harus ngikuti cash flow juga pembangunannya. Soalnya kalau mau bangun rumah kita kan nggak bisa nyicil, harus sedia cash juga ya. Jadi kita harus sedia cash di depan karena kan nggak mungkin kan tukang bayarnya dicicil 10 tahun kan nggak mungkin, material dicicil nggak mungkin. Jadi itu sih pengalaman saya sih. Nah, tanahnya memang ya kena privilege dari orang tua ya, karena sudah ada orang tua waktu dari Kalimantan belinya murah, terus bisa kasih privilege untuk kasih ke saya. Nah, tapi kalau saya mau coba relate-kan sama konteks yang di Jakarta, kalau saran saya sih memang saya setuju sewa dulu karena Jakarta ini kayaknya terlalu jauh antara satu dan lain. Jadi kalau memang belum settle dengan pekerjaannya apa, kalau kita terlalu terburu-buru untuk beli rumah yang dekat sama kantor yang kita rasa akan jangka panjang, ternyata ada perubahan, kita dipindahkan ke ujung sana, ke ujung Jakarta lagi, itu kayak susah. Tapi kalau berkaca, kalau kita tinggalnya di kota kecil, kayak misalnya di kota saya di Kalimantan kan lumayan kecil, dan kayaknya agak susah untuk nyewa ya, karena ya udah biasanya beli aja, orang di situ agak jarang banget yang sampai nyewa, biasanya beli dan harga tanah di situ murah
mungkin 2 juta per meter persegi atau berapa ya kayaknya ya. 2-3 juta soalnya kotanya kecil banget di Kalimantan, nggak tahu kalau ada IKN tapi agak jauh sih dari IKN ya. Sekitar 2-3 juta per meter persegi harga tanahnya. Jadi make sense untuk beli make sense apalagi kalau di sana usaha gitu, usahanya nggak sekompetitif di sini ya. Hmm. Maksudnya chance untuk bisa suksesnya lebih gede daripada usaha di kota besar. Ya. Tuh kalau di kota kecil. Jadi kalau menurut saya kalau di kota besar dan masih awal merintis, belum dikasih privilege dari orang tua, dikasih bisnis, ya saran saya sewa dulu. Tapi kalau seandainya tinggal di kota kecil, memang dari budaya di sekeliling orang tua dan teman-temannya yang nggak pernah nyewa sih biasanya beli kalau di kota kecil gitu. Oke, berarti ini udah 2 orang misalkan di kota besar nih, kalau Pak Dodi sendiri sewa nih ya, Sewa. berarti ya. Karena banyak loh, Jas. Maksudnya kita lihat ya, orang yang mungkin pengen cepat punya rumah, nyicil cari yang masuk budget, dapetnya misalnya di Jauh Tangerang, Iya. kerja di Sudirman, ujung-ujungnya ngekos di Sudirman, Iya. double kos. Banyak. Iya. Banyak banget itu tuh mungkin orang udah banyak yang kita ketemu gitu loh. Rata-rata orang kantoran banyak banget yang seperti itu, yang masih muda ya, gitu. Jadi ya itu Jujur bener sih aku sempat kepikiran sih kayak abis spare rumah dulu kali ya biar punya rumah. Tapi pas diajarin lebih lanjut lagi kayak bener juga. biasanya mikir gitu karena nggak tahu kalau duit itu bisa digulung. Nah, Jadi akhirnya ya udahlah daripada duitnya habis, gue cicil rumah dah. Betul. Minimal punya rumah. Padahal itu kan Nabungannya tinggi. pada pola pikir Iya. kayak gitu, ya menurut saya sih kurang tepat. Tapi saya setuju juga kalau seandainya kita itu KPR bagi orang yang nggak punya kemampuan compounding itu setidaknya uang kita dipaksa untuk beli equity yaitu rumah tadi di harga yang premium karena ketambahan bunga tadi ya daripada uangnya habis. Iya. Itu bisa juga kalau nggak punya skill untuk gulung ya. Karena majority uangnya habis sih Pak kalau nggak Iya. dibeliin rumah sih. Ya, Banyak kan kayaknya in general kalau ngobrol sama yang lebih senior, kalau bener nggak kan iya untung gua KPR dulu. Sekarang teman-teman gua pada nggak punya rumah, gua udah punya rumah apa. Itu kan tapi semuanya nggak nabung kan. ya Gitu loh. Benar-benar. Jadi tergantung orang. Ya itu ada plus minusnya lah ya Yes, dari semua yes. sisi pasti kan. Nah kalau misalkan Pasum gimana nih? Tadi kan udah sewa nih 2 orang nih. Kalau dibilang ya, sebenarnya untuk kondisi sekarang paling menguntungkan sewa dibandingkan beli. Sama mau beli secara cash langsung maupun KPR. Kalau udah KPR itu kan pasti udah kita adu soal terkait kita yield sewa dan istilahnya bunga KPR ya. Cuma saya mau tekanin di sini, saat kita mau decision baik mau sewa mau beli, decision rumah itu kan kita ingin mempunyai istilahnya home sweet home. Nah home sweet home indikator orang tuh tiap orang beda-beda. Kayak misalnya contoh saya sekarang tinggal di rumah ini ya, saya masih sewa ya anyway. Saya aja ngerasa oke, di sini kan kamar cuma 2. Terus kayak ngobrol sama istri, waduh kalau misalnya nanti anak 3, nggak bisa dong, kamar cuma 2. Ya kan? Sorry ada 3 ya. Satu kamar yang utama, terus cuma 2 yang sisa ini. Jadi kan saat kita pengambilan decision buat rumah nanti mau baik bangun, mau beli, itu kan decisionnya banyak. Dekat rumah, dekat kantor kah? Dekat keluarga besar kah? Terus nanti mau anaknya berapa? Terus apa enggak misalnya nanti kalau mertua ataupun orang tua sendiri udah tua mau tinggal sama kita apa enggak? Berarti kan kamar harus ada di bawah. Itu decisionnya banyak banget dan susah banget. Lebih gampang pilih saham dibandingkan decision buat di rumah ya. Terus lingkungan juga ngaruh. Terus ada yang mungkin ada orang yang punya tendensi nggak mau rumahnya nempel temboknya. Kalau amit-amit bocor rumah tangga gitu ya. Rembet ke kita. Wah itu pusingnya udah main. Terus misalnya, oke lah, ada orang yang decisionnya pengen pelihara anjing lah, atau gimana kan udah pasti rumah, nggak bisa apartemen. Itu decisionnya banyak banget dan multivariabel dan harus didiskusin sama pasangan hidup. Itu udah menurut saya ini mungkin buat langsung saran teman-teman. Kalau yang masih single, santai-santai dulu, nggak usah langsung buru-buru invest beli rumah, cuma buat istilahnya nyenengin mertua ataupun orang tua. Menurut saya banyak orang yang salah decision di situ. Dan ingat, kalau masih KPR itu bukan rumah yuk. Rumah bang. Rumah bang. Kecuali belinya cash, istilahnya punya privilege yang uang lebih atau apa itu bebas ya. Misalnya kalau misalnya cerita dari Billy lebih bijaksana, misalnya 1/10 itu saya setuju. Jadi ya istilahnya nggak berarti keluar uang kayak gitu. Tapi kalau yang istilahnya hartanya segitu-segitunya, bahkan cuma buat cukup DP, hati-hati loh. Bahaya. Di 2020 banyak yang gagal bayar. Tiba-tiba dipecat, di apa. Hati-hati loh, pegang hutang itu tuh jangan main-main. Apalagi kalau misalnya, oke lah masih ada hutang, happy tinggal di situ. Rupanya nggak ditinggalin, masih ngekos juga. Itu very, very bad decision. Banyak kan teman gue ada puluhan unit properti dari orang BU. Nah, itu ngerikan sekali. Karena gini, saat kita, intinya gini, ini kan ngomong personal finance. Personal finance itu bukan kita pintar-pintar namanya finance. Cuma intinya kuncinya manage resiko.
kan karena hidup ini kita nggak tahu ekspektasi ke depannya apakah kondisi bagus apa enggak kan. Setidaknya kita manage risk dengan kita bikin budget setahun kira-kira biaya hidup gimana. Terus ya istilahnya kalau ada KPR kan berarti ada resiko lagi tambahan tuh, Betul. ya kan. Terus ya penghasilan kita apa nggak nutup. Kalau kita nggak bisa nutup KPR ya harus hati-hati. Hmm. Bisa tiba-tiba aset kita diambil Hmm. gitu. Nggak di ini loh, karena kan itu punya bank. Hmm. Yang udah dibayar angus. Yang bayar Iya. terus, so, itu harus pertimbangin baik-baik. Makanya selama istilahnya masih belum ada istilahnya masih mikir gitu ya, misalnya masih family ataupun pasangan masih mikir deh kira-kira rumahnya gimana, apalagi istilahnya punya skill tertentu, mau desainnya kayak gini, arsiteknya gimana, wah itu kan lebih baik mungkin beli sebuah tanah ya di komplek yang mana, mungkin bangun aja di situ. Hmm. Bangun aja bisa 3 tahun loh, Iya. daripada tergesa-gesa beli cuma asal jauh-jauhan ya misalnya di Tangerang atau Yang di penting mana punya Bogor dulu kan. atau apa tapi kerjanya di Iya. CBD gitu ya, wah itu hati-hati ya, maksudnya padahal uangnya itu bisa kita puterin. Even nih tadi kayak kata Billy bilang taruh deposito aja menang, bisa menang gitu Bener. loh. Menang selisih 2%, 3% lumayan, lama-lama Iya. digulung sambil sabar aja nunggu-nunggu. Memang pasti butuh bisa aja ada ini ya dari mertua ataupun orang Iya. tua. Oh minimal harus ada rumah atau apa. Tapi menurut saya kalau memang udah ada cash buat beli, itu baru artinya menurut saya kamu layak buat beli rumah itu. Kalau nggak ada cash buat beli 100%, terus kamu ambil KPR, harus hati-hati loh. Resikonya banyak. Itu living on leverage. Siap. Iya, benar. Kan KPR rumah itu bukan 5 tahun loh, 20 Iya, tahun loh. 20 tahun. Kamu bisa komitmen nggak tinggal 20 tahun di Di tempat yang sama itu ya. tempat yang sama. Saya mikir-mikir ya, sekarang kan saya umur 30. Berarti saya cuma 20, maksudnya gini, kalau 20 tahun saya bayangin misalnya saya beli ini, berarti sampai umur gocap tuh, 50 tahun. Apakah saya demen nih sampai umur pensiun kan, istilahnya kayak gitu. Nyaman nggak? Harus bayangin tuh. Timbangannya sangat sangat banyak Banyak. menurut saya. Nggak bisa apa ya, nggak segampang istilahnya, oh gampang, pokoknya beli rumah yang bagus, apa nggak bisa gitu. Harus ngobrol banyak pihak, nggak bisa. Bahkan saya kayak mau ceritain gini susah gitu loh. Susah banget lah banyak faktornya. Mau mungkin ada yang mau ada teman Dream house kalian kan? Biasanya orang bangun sekalian dream house misalnya. Iya, Hobi gym, hobi apa. Lama-lama ada budget, apa aja. Bisa aja ada kepikiran mau di belakangnya ada backyard buat tanam-tanam sayur atau apa kan banyak tuh dream-dreamnya orang. Dibandingkan kemakan istilahnya, oh ini buat gengsi orang tua. Banyak yang kemakan nih kayak gitu. Padahal ujung-ujungnya cuma beli klasteran. Nah, juga mau mamerin ke keluarga pun juga malu-malu. Sinca pun juga nggak diajak kumpul. Sinca inilah ya kumpul-kumpul. Ini ya. Ya itulah sih banyak pertimbangan banget. Menurut saya sangat sulit banget kalau dibilang ini. Cuma kalau secara numbers ya masih menangan sewa kok. Masih menangan yield di Jakarta kurang lebih 2%, 3%. Masih banyak banget. Itu berkelimpahan karena saat property boom di tahun 2012, 2013 ya kalau nggak salah. Itu semuanya pada bangun rumah sampai ke oversupply gitu loh. Rumah makin mahal, makin mahal dibeli beberapa orang doang. Dan nyatanya orang yang middle class ya nggak beli rumah itu, cuma beberapa orang doang yang beli rumah itu. Jadinya banyak komplek-komplek mati ya, kesannya sold out, tapi nggak ditinggalin. Padahal faktor kenaikan rumah ya, harga rumah itu kalau istilahnya ada ekosistemnya rapi di situ. Di situ banyak tetangga, banyak orang, terus akhirnya bertumbuh tuh di sana. Ada tempat les, ada tempat les kumon lah, ada piano, terus ada tempat makan. Tapi kalau misalnya cuma daerah elit gitu ya, rumahnya kosong, itu tempatnya jadi mati. Yakin deh, harga rumahnya nggak bakal naik. Terus oh ya kedua, ada orang yang beli rumah bilang investasi. Investasi, maksudnya gini, kalau udah judulnya investasi berarti harus diadunya macam-macam nih. Nah, Baik ke obligasi, baik ke misalnya reksadana, bahkan kalau punya skill sendiri adu aja ke saham ya. Nah itu, aduh, liatin dalam 10 tahun apakah kenaikan rumah itu mengalahkan misalnya saham atau apa. Dan itu penting lah buat kita pahamin. Jangan sampai tergesa-gesa. Ingat, sebenarnya decision pengambilan beli rumah itu karena siapa. Kalau memang karena diri sendiri, mau rumahnya seperti apa. Kalau misalnya memang udah ada budget dan memang udah cocok di situ, ya beli aja. Nggak ada salahnya gitu. Kalau saya sih seperti gitu. Karena at the end menurut saya tadi, rumah itu home sweet home. Jadi kita bayangin 20 tahun, 30 tahun lagi di sini nyaman, misalnya ada family ngumpul gitu ya, itu yang paling krusial menurut saya kalau terkait decision beli rumah. Nah buat jawab itu kan susah banget. Home sweet home lo gimana? Mau lifestyle-nya gimana? Nanti mobil, oh gue pengen punya mobil 5, beli rumah yang klasteran nggak ada garasi, gimana? Nggak bisa lah. Dreamnya apa gitu? Harus
ngebayangin itunya tuh menurut saya ya perjalanan. Sering Hmm. waktu harus ngobrolin juga sama pasangan. Oke. Tapi bener sih, kayak mungkin zaman sekarang banyak yang pressure kayak orang kalau mau nikahin orang harus punya aset dulu. Ya, Aset itu tapi dalam bentuknya rumah, ya. gitu-gitu kan. Minimal harus punya rumah, mobil, gitu-gitu. Hmm. Nah mungkin mungkin kayak waktu itu dulu banget aku pikirnya kayak, oh yaudah kayak harus punya rumah nih biar tabungannya nggak habis karena Ya. belum belum tahu investasi di saat itu kan. Tapi pas udah Cewek-cewek tahu di sih, Jakarta katanya minta 1 M ah minimal. Apaan? apa gitu? Kalau mau punya punya suami ditanya harus Oh cari iya kayak apa? benar, 1 M. benar tuh sempat ngetren tuh ya, Sempat viral. sempat viral. Terus kita 1 M itu. Ya rumah juga ada sekarang anak-anak sekarang pengennya di Bali. Iya. Lebih worth it di Bali, jujur ya. Lebih Hmm. worth it beli di Bali. Oh. Nah itu masih bisa pikirin di Airbnb, bisa disewain sih. Iya. Di Jakarta atau di sekitaran ya BSD, Gading Serpong, terus mungkin Bogor, Bekasi. Udah banyak banget Hmm. disewain itu hancur banget harganya. Ya belinya Hmm. mungkin 2 M, kayaknya sewa setahun cuma dapat 30 juta per tahun. Oh. Rendah sekali ya. Ingat tuh, iya, rumah itu ada maintenance tuh. Hmm. Bayar PBB, bayar IPL, misalnya komplekan, ya kan? Iya. Terus misalnya ya bangunan kan pasti ada umur ya, nggak mungkin Hmm. 5 tahun catnya kinclong terus kan, Iya. mungkin ada cat lagi atau Renovasi. apa. Terus rumah kalau nggak ditinggalin biasanya hancur, wah itu banyak Hmm. banget deh. Pikirin Bocor, baik-baik ya, Oh. pikirin bocor. baik-baik sebelum beli rumah. Kalau beli rumah menurut saya ya pikirin buat tinggal aja home sweet home, tapi home sweet home-nya seperti apa, ya pikirin lagi, diskusin bareng-bareng. Nah, oke. Berarti tadi juga kok Pak Sum udah sempat bahas masalah rumah itu investasi atau bukan gitu kan. Iya, Ini pas banget pertanyaan selanjutnya soalnya pertanyaannya adalah oke. menurut kalian tuh rumah itu investasi atau bukan? Nah, tadi Pak Sum udah jawab lah. Nah, coba Pak Dodi. Kalau yang ditinggali ya pasti bukan investasi, itu Betul. konsumsi. Kita Hmm. konsum sendiri. Karena kan kalau yang namanya investasi harus ngasilin cash flow dan nggak mungkin kan rumah itu kalau kita mau take profit gitu, terus kita harus cari rumah baru lagi. Hmm. Jadi kalau hanya untuk ditinggali, rumah itu bukan investasi. Hmm. Justru kalau real estate saya sarankan jangan di rumah, mungkin sekalian kos-kosan atau ruko Ah, Kebun. atau apa Nah, gitu. Ya kalau misalnya yang kaitan sama real estate ya atau kebun atau bahkan saham. Jadi kalau menurut saya kalau rumah yang ditinggal itu bukan investasi. hmm. Tapi kalau mau punya aset real estate yang selanjutnya, selama itu tadi ya, Ya. belinya pada saat yang tepat, tahu mau disewakan dengan yield yang tepat, bisa bisa saja oke, meskipun mungkin ada aset kelas lain yang return-nya lebih tinggi daripada Hmm. kita invest di rumah gitu. Hmm. Kalau menurut Pak Billy nih. Ya, sama sih. Kalau buat ditinggalin udah pasti konsumsi. Aset konsumsi ya, bukan bukan investasi ya. Hmm. Tapi kalau misalnya buat disewain, ya bisa dibilang investasi. Cuman apakah returnnya bagus atau enggak? Nah, itu udah at this Oke. point sih rasanya sih kebanyakan mungkin kalau dapet yang good deal bisa jadi bagus Hmm. gitu. Cuman in general sih bukan investasi yang returnnya bagus Oke. gitu. Apalagi kalau yang udah ngerti invest saham dengan ini ya jauh gitu, nggak susah uncomparable lah. Betul. Malahan yang kalau saya lihat ya, orang banyak yang istilahnya mau rumah itu sebagai investasi, banyak kan yang di daerah-daerah yang mungkin banyak turis. Hmm. Misalnya contoh di Bali, ya kan. Nah itu mungkin bisa di-consider karena Hmm. Eden banyak bule yang misalnya digital nomad kan, kalau misalnya Hmm. kerja di Bali atau apa, nah itu rate-nya bisa naik tinggi. Hmm. Terus apa enggak misalnya invest misalnya di Jepang yang mungkin yield bunganya rendah, tapi itu butuh spek lagi sendiri Ya. ya, mungkin harus ada PR atau apa saya nggak paham. Yang mungkin dapat kredit bunganya rendah. Hmm. Kalau misalnya kita bayangin beli rumah terus pakai KPR, yang mungkin bunga KPR 5% gitu ya, berarti kan harus kita Dapet. expect Iya. Apalagi lebih BI rate loh. BI rate naik Jauh. lagi. Naik lagi. Naik. Heeh. Jadi kan kita harus expect return-nya harus lebih dari itu Lebih dari per itu. tahun. Atau nggak boncos loh, ngeri Iya. banget. Menurut saya harus hati-hati sih kalau kayak begitu Hmm. istilahnya menggunakan hutang terus bilangnya ini aset yang istilahnya bisa produktif ya bisa aja. Hmm. Nanti ya kalau amit-amit ada krisis ya tiba-tiba pada istilahnya kayak COVID lah, ngapain nggak Hmm. ngekos lagi, tiba-tiba keluar balik ke kampung masing-masing habis tuh, Hmm. tinggal suruh bayar bunganya, bayar capital, waduh harus hati-hati lah. Investment apa enggaknya ya terkait itu kalau kita pakai sendiri konsumsi gitu loh. Ya. Tapi kalau pas kita mau misalnya mau Sewain. sewain atau pertimbangannya macam-macam, ada returnnya nggak? Returnnya seberapa banyak juga Seberapa kan. besar juga? Nutupin atau enggak gitu. Oke, oke. Nah, oke nih karena kayaknya ini udah cukup lama nih kita obrol, kita pertanyaan terakhir. Oke. Ini kita pertanyaan adalah build a business atau invest in business. Nah, mungkin dari Pak Dodi dulu kita sekarang. Oke. Sebenarnya kalau build a business itu kan perlu suatu skill. Dan bisa jadi semua orang itu darahnya tuh bukan darah entrepreneur yang kuat.
Ini saya ambil contoh keluarga saya aja. Papa saya itu nggak kuliah, tapi dia itu jago bisnis. Jadi dari awal tuh kerja sepatu, sepatu Hmm. ya, pecah belah sepatu, terus pisah dari orang tuanya, pisah dari ama akung saya ya kalau saya ngomong. Terus akhirnya bikin sendiri toko bangunan, terus expand lagi, dapat apa tambah truk gitu ya, dari batu bata jadi pasir, terus merambah lagi ke semen, ke jual besi beton. Nah, sekarang juga sudah expand juga ke ini, buka sawit gitu ya, buka lahan Hmm. sawit, jadi pakai alat berat. Nah, kalau memang punya certain skill seperti itu ya nggak ada masalah. Nah, kalau 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 mama saya itu dosen, kayaknya saya Oh. ngalirnya ke yang kedua ini gitu. Nah, itu kalau menurut saya sih balik lagi ke orangnya. Kalau memang orang itu punya skill untuk build bisnis, harusnya sih kalau build bisnisnya itu jago, eee, dengan kapital yang kecil untuk ngelipat gandainnya itu bisa bisa gede gitu. Jadi kayak modal 10 juta untuk jadi 20 juta atau jadi 100 juta bisa jadi lebih gede daripada misalnya mungkin invest di saham yang mulai dari 10 juta. Tapi kalau kita bicara numbers-nya semakin gede, naikin 10 M ke 20 M nggak semudah kalau kita invest di satu saham belinya pada saat pandemi kemarin di MOS yang gede, itu mungkin bisa ngelipat lumayan Hmm. lumayan besar dibandingkan kalau kita expand bisnis yang sudah mature gitu, yang sudah nggak bisa lagi kalau kita expand malah jadi sembrono nantinya. Nah, jadi kalau menurut saya tergantung orangnya dan tergantung size-nya. Kalau size-nya kecil mungkin bisa jadi bisnis dan ada skill set-nya ya, bisnis bisa jadi bagus gitu. Tapi kalau sudah besar banget, bisa jadi invest di saham jadi pilihan yang bagus. Kalau memang punya skill juga, Hmm. invest saham yang baik gitu. Oke, jadi Pak Dudi kayak masih netral nih ya. Ya. Netral. Masih netral. Dosen kan harus bisa netral. Oke, kalau dari Pak Billy nih gimana? Cukup mirip sama Pak Dodi sih sebenarnya. Ini sama Pak Non Dodi. dosen. Cocok. Sudah dosen sih udah. Guru besar. Sudah dosen. Ya, cukup mirip sama Pak Dodi. Cuman saya kalau misalnya memang punya skill set ya dan modalnya memang belum besar, bisnis itu bisa melipat gandakan uang kecil tuh cepet banget Hmm. gitu. Karena tapi nggak bisa dipungkiri kalau namanya kita start bisnis ya, segimanapun kita yakin, small business loh ya. Beda kalau misalnya start itu udah ada bayarnya segala macam itu beda. Tapi kalau bisnis kita start dari nol dan dari kecil, itu unsur spekulasi itu gede banget Hmm. gitu. Kita mau yakin apapun, tetap unsur spekulasinya itu gede. Beda kalau misalnya, jadi kalau belum punya modal ya mungkin yang dispekulasikan tuh nominalnya kecil. Tuh. Tapi kalau misalnya sudah punya modal yang lumayan besar dan mungkin emang nggak terlalu hobi kerja ya, kerja bangun usaha dari awal, mungkin lebih baik invest Hmm. gitu. Karena kalau misalnya invest juga macam-macam sih ya. Kalau misalnya invest di startup ya resiko juga gede. Tapi kalau misalnya kita beli perusahaan yang sudah punya moat, itu udah bukan spekulasi lagi. Hmm. Tapi kalau kita start bisnis awal bisnis nggak punya moat kan, Hmm. bisa dibilang spekulasi gitu. Tapi kalau kita beli saham perusahaan bagus di harga murah yang punya moat, ya itu jauh lebih safe gitu. Jadi balik ke masing-masing orang gitu. Saya pernah coba dua-duanya, tapi at this point saya lebih pilih buat kalau saya pribadi invest Oke. gitu. Oke, berarti emang kalau misalkan kita buat bisnis ya itu ya back again mode-nya kita harus buat juga kan Ya. secara Dan itu langsung. nggak gampang. Itu susah banget. Decades Betul. gitu. Itu juga bisa berhasil bisa enggak juga kan. Nah, kalau untuk terakhir untuk Pak Sumadi nih. Sebenarnya gini ya, kan bisa dipilih mau bikin bisnis atau investasi. Nah, gini, kalau bikin bisnis itu gini, tanyaannya kamu mau bikin bisnisnya kenapa? Hmm. Kalau lu nggak bisa jawab yang istilahnya nggak punya visi yang kuat, terus nggak punya skillnya, terus istilahnya modalnya nanggung-nanggung. Gini beda ya, di luar sana kan banyak, oh iya kamu harus banting tulang, bangun Hmm. istilahnya bisnis, gagal, bangkit lagi. Mungkin ada backingan. Udah benar. Benar-benar. Siap. Iya. Tapi Ah, waktu betul. kamu bikin aja bisnis apa, backingan. Tapi harus hati-hati nih yang saya takut banget narasi di luar sana, kamu harus berarti bisnis. Kasihan loh, ada orang yang misalnya modal cuma 10 juta atau 20 juta, dia bikin bisnis udah semua. Hmm. Dia bangun lagi dari nol. Gitu loh. Saya malah lebih saranin, lebih baik coba belajar dulu, investment dulu. Karena kita Hmm. dengan belajar investment, kita Belajar jadi bisnis. belajar bisnis. Hmm. Gitu loh. Jadi dengan kita pelan-pelan, oh yang good bisnis misalnya ya contoh ya, eh, kita melihat misalnya bisnis spare part gitu ya, kita invest lah bisnis spare part misalnya Astra Auto Parts atau apapun ya, SMSM atau apa, kita tahu oh bisnis yang bagus tuh kayak gini, Hmm. ada cara-cara gini. Kita juga belajar laporan keuangan ya. Saat kita mulai bisnis, kita setidaknya nggak babi buta Iya. gitu.
menurut saya lebih saran saya gitu, bukannya bisnis jelek, nggak jelek, tapi harus ada kriteria checklistnya banyak, lebih banyak lagi dan harus ada skill investment. Karena gini, bayangin ya, banyak orang juga saat berbisnis mungkin dia sekali shot berhasil, tapi pas udah duitnya banyak, dia udah bingung, waduh, kok gua ada duit 10 M, 20 M, mau diapain ya? Coba dah bikin bisnis itu. Rupanya ludes di bisnis kedua, ketiga. Banyak banget itu. Jadi kayak sama aja kayak judi, mungkin shoot pertama berhasil, tapi bisnis yang kedua diversification ya jelek, malah nyikat yang bisnis pertama jadi nyuntik modal yang kedua, lama-lama gulung semuanya dua-duanya. Itu bahaya banget. Ini kejadian mungkin di family saya, jualan kain lalala jago, mau lanjut ekspansi ke konveksi. Wah nggak berhasil tuh di konveksi. Padahal keluarga besar loh yang ini. Ah udahlah, balik lagi ke circle of competence ya. Ya udah kaliannya ya udah cuma kain gitu segala. Karena saat kita misalnya konveksi, berarti kan udah main manufaktur. Habis manufaktur kita berarti kan harus jual bajunya, harus ada branding dan lain-lain. Oh itu different game. Ini nggak segampang balik tangan. Mungkin kalau dengar-dengar orang-orang yang motivasi, wow iya harus yang penting semangat gitu segala. Jatuh 2 kali, jatuh Coba 3 kali, lagi. coba bangkit 4 kali. Ya gampang. Kalau modalnya habis gimana? Iya. Gitu loh. Apalagi yang istilahnya di early stage ya gitu ya. Orang-orang yang mungkin modalnya semuanya gitu, karena mungkin ya, karena dia bisa kayak gitu ya mungkin ya. Cuma jalannya satu-satunya cuma itu aja. Cuma kalau kita yang di era kayak gini kan, sebenarnya banyak pilihan gitu loh. Bisa aja ya kita belajar dulu, berguru di perusahaan siapa, kita belajar dulu, udah dapat celahnya, oh rupanya dia ada loophole di sini, kita kenapa baru bikin bisnis ini. Itu meminimalisir resiko gagal di bisnis. Nah, kalau tadi kan pilihannya cuma bisnis atau investasi dulu. Menurut saya investasi dulu buat belajar bisnis yang bagus gimana, baru belajar bikin bisnis. Tapi kalau ada pilihan, bisa juga lo belajar dulu di bisnis orang. Udah ngerti lo call gimana, oh gue mau bikin bisnis kopi ya. Nih, misalnya Starbucks kurang nih di sininya. Kenapa nggak Coffee to go? Gue bikin ambil ads di sini. Chance berhasilnya lebih tinggi. Ya, betul. Gitu. Ya, saya pahami lah. Memang kita butuh banyak entrepreneur. Tapi kalau entrepreneur cuma asal-asal semangat doang, itu namanya bikin namanya penjudi. Habisin capital aja. Sayang gitu. Saya nggak gitu setuju kayak gitu. Harus butuh di support gitu. Entrepreneur ini pekerjaan yang berat menurut saya. Harus disupport, harus butuh pendidikan, istilahnya butuh capital juga. Ini mengerikan karena bukan capital doang. Sedangkan kalau kita investasi itu lebih gampang. Kalau kita udah analisa tahu manajemennya bagus, bisnis modelnya bagus, kita tinggal taruh uang doang, duduk doang. Ya. Ya kan? Itu jauh lebih mudah. Mungkin ini pertanyaan yang kalau posisinya udah punya uang enak ngomongnya. Nah, kalau belum punya uang, tapi saya setuju sama Pak Sum sih. Gitu. Memang bisnis itu atau invest ya, both ujung-ujungnya tuh skill set harus ada gitu loh. Circle of competence harus ada. Dan kalau even mau mulai bisnis kan kata Kosum gitu loh. Dengan belajar invest, kita jadi ngerti bisnis yang benar tuh kayak gimana sih. Minimalisir resikonya. Gitu. Jadi setelah saya dengar jawaban Pak Sum, kayaknya jawabannya invest dulu aja deh. Karena maksudnya even waktu belum punya uang pun mungkin belajar invest tuh bisa jadi kepikiran bikin bisnis apa. Gitu. Karena kebanyakan orang yang saya ketemu ya, entrepreneur yang berhasil itu kebanyakan sih lebih banyak pakai otak dan keringat ya daripada duit modalnya. Gitu. Nah, masalahnya kan kalau udah nggak punya uang, terus nggak mau belajar investasi juga, nggak mau belajar bisnis, nggak punya uang dan kasarnya juga nggak punya otak ya, misalnya ya, nggak ngerti harus ngapain, ya mau gimana? Minimal kalau investment belajar dulu, cicipin uang kecil dulu itu lebih bijaksana, lebih aman harusnya. Kalau bener caranya. Tuh, buka free trial. Nah, free trial udah banyak ya. Karena gini, mungkin sorry. Anyway gini ya, kita bisa belajar dari kegagalan dari orang lain. Misalnya kalau kita lihat di bursa, kita tahu kok bisnis modelnya ini untungnya dikit ya. Ini udah pemain gede nih, nomor 1. Misalnya contoh, udah ini udah jelas ya, misalnya gitu ya, tekstil ya. Ya kalau gitu jangan kita bermain manufaktur di kain. Yang pemain gede aja susah nih, lagi hutangnya gitu segala. Jadi kita kan udah tahu istilahnya orang nggak kuat di sininya gitu loh. Jangan sampai kita saing diri juga. Kadang-kadang saat kita jadi bisnismen, kadang-kadang juga suka apa ya ngomongin midasnya ya. Kita udah berhasil bisnis ini kayak seakan-akan gue di bisnis lain juga pasti berhasil. Wah beda. Itu banyak banget loh. Banyak. Teman-teman seumuran gue yang cukup sukses di bisnis pertamanya ya, bisa ngasilin mungkin more than 10 miliar rupiah di umur-umur 26 kayak gue tuh beberapa gue kenal. Itu cuman itu biasanya kalau nggak make mistake di second business ya di capital allocation. Ntar cash-nya dipakai buat capex yang ini onol ternyata nggak berhasil, ya ujung-ujungnya likuidasi gitu. Jadi ya itulah nambahin dong.
pelan-pelan, Pelan-pelan. pelan-pelan buat buka bisnis. Tapi kalau emang udah punya keyakinan, punya skill setnya, terus mungkin ada backingan modal yang oke, misalnya kalau jatuh ada yang support lagi buat bantu ya boleh aja bisnis. Tapi ya gitulah, nggak segampang orang di luar sana bisnis. Bener deh, jauh lebih gampang investment. Memang butuh istilah langsung kesannya harus bisa analisa gini, tapi kan at the end udah sistemnya di jalan. Go public kan ada standar ya. Walaupun sekarang standarnya diubah ya. Boleh perusahaan minus, boleh public ya. Aduh. Kalau yang untung. Hmm. Artinya kan udah teruji oleh waktu. Tinggal kita kan belinya harganya murah ya, minimal resiko lah. Ya. Kalau amit-amit bisnis lagi turun dikit ya, apa kan kita masih bisa enjoy lah, masih dapat untung. Ya. Gitu. Saya tambahin opsi ketiga. Mungkin kalau tadi bisnis sama invest, ya bisa jadi invest plus kerja atau Benar. plus self-employed. Ya. Kan kayak ada pekerjaan profesi ya. Karena saya kan di teknik. Jadi teknik itu kan ada arsitek. Arsitek kan dia bisa hidup dari skill setnya dia tanpa harus keluar modal. Atau kontraktor yang bukan beli tanah bangun jual ya, tapi kontraktor yang jasa dari owner. Itu juga minim, modalnya minim. Atau mungkin dokter ya, dokter. Dokter juga kan ya itu kan self-employed. Ya memang bedanya kita masih ada waktu di situ. Kalau nggak ada kita ya nggak jalan gitu ya. Tapi boleh mungkin Pak Dodi ads-nya gini kan. Pak Dodi kan juga di bidang konstruksi ya. Iya. Itu sebenarnya membantu juga saat decision investment. Ya Ya benar. kan? Karena experience yang dibawa dari bisnis dan lapangan bisa buat investment. Saat kita menganalisa investment itu juga bisa membantu kita. Oh, ini yang perusahaan besar nih kayak gini caranya. Kenapa enggak kita tiru di bisnis kecil kita juga. Jadi menurut saya lebih bagus lagi ya kan? Bisnis dan investment. Dua-duanya sekalian ya. Dua-duanya, Jos. Balik lagi netral ya. Nah, jadi Cuman tambahin lagi dikit. Ya, closing dulu. Aduh, lupa gue mau ngomong apa tadi ya. Cuman ini maksudnya mungkin kalau ngeliat anak muda ya, terutama kan yang mau bikin bisnis ini, anak muda tuh kepikiran ya, karena mungkin saya paling relate ya. Mungkin saya dulu pernah seperti itu, teman-teman saya juga banyak yang seperti itu. Berpikir kalau semua bisnis itu sama aja. Pokoknya apapun kerjaannya dikerjakan dengan baik itu enak, belum tentu loh. Bisnis itu by nature ada yang memang udah susah di Indonesia. Iya. Yang barang Cina udah masuk, harganya perang price war, peta persaingannya berat, bisnisnya high capex. Ya. Kalau udah kayak gitu dan kita ngerti dari kita waktu belajar investment, Ngapain masuk? secara nggak langsung tuh, aduh, ini kayaknya males masuk ke sini ya. Kerja capek-capek, modal gede, margin tipis. Gitu. Jadi, saya mau ngarahin supaya jawabannya lebih ke investasi sih. Jadi gitu. Sip. Oke. Pak dosen kalah di kandang kita. Nah, Investasi dulu. Udah ngerti baru lo. buat bisnis. Ya. Tapi kalau udah candu compounding di investment kayak udah males lah. Mungkin ada ini. Oke. Nah, oke. Untuk Oh, tambahin lagi nggak, Pak Dodi? tambah lagi. Kalau compounding belum jalan ya harus live TikTok gitu. Nah, bener, sepo ya. Jadi nggak kalah lagi nih. Gas jadi. Ya, betul. Bank besar caplok bank-bank kecil, apalagi asing. Ini kan bangun bisnis kan belum izin, belum apa, ketemu pemerintah. Apa yang dilakukan bank asing di luar? Emang investasi aja langsung caplok kan? Beda gitu. Sekarang asuransi juga ada yang kecil-kecil harus dicaplok kan. Ya, kayak gitu kan. Kadang-kadang kita dengan invest itu bisa minimalisir ya, hal-hal yang mungkin kita sulit loh. Ya kan, udah kalau udah izinnya udah ada, udah ini kenapa enggak kita langsung caplok gitu. Ini udah cerita yang punya investmentnya gitu ya. Caplok aja. Itu yang dilakuin Warren Buffett gitu. Daripada capek-capek gini, ini udah ada brand ngotek kuat, beli aja sih Scandis. Ya kan, ngapain bikin tiru yang inilah Coklat. caplok ya kan. Karena ya at the end kan kalau gini, banyak orang ngerasa investment tuh ya udah investment kita pasif. Tapi kalau kamu punya 51%, woi, lu jadi business owner. Nah, itu udah different game lah. Dari istilahnya kita jadi controlling lah. Itu udah menurut saya ya amin, kita bisa ke tahap situ, timnya pelan-pelan deh. Kalau dikumpulin sebenarnya udah bisa kontrol perusahaan. Ya udah. Lanjutnya di podcast. Berat nih, berat. Dari kita rapi-rapi kan. Ya boleh lah teman-teman nonton. Komik pasangan. Jawabannya bakal ke pasangan nih. Ternyata enggak nih ya. Ya udah juga ngobrol pasti makin panjang. Oh,
Wah, Manage. closing. Kalau manage artinya apa? Jadi pertanyaan terakhir aja. Kalau manajer biasanya udah punya tim. Betul. Ya udah gitu aja. Heeh. Iya, itu cuma satu. Kan timnya anak-anaknya juga tim, Bener. keluarga. Oh, itu udah keluarga lebih dari satu. Ada asisten investasi, ada ting, ya kan? Ya. Biar bisa bantu. Nah, Mindset. terakhir nih. Asisten dosen nggak ada. Oh, ada asdos. Nggak ada, belum ada. Dosen junior masih. Junior. Belum dikasih ini apa asisten. Oh. Senior biasa dikasih. Oh. Dosen-dosen. Ini sudah saya rangkul pada dulu. Ini bercanda ya? Bercanda. Bercanda. Oke. Oke. Ya, Jadi silakan. karena ini juga Oh, sorry, saya tambahin supaya nyambung ke pasangan. Oke. Ya kan? Boleh, Kalau boleh. Mungkin nanti saya bisa pada nambahin nih. Iya. Ya, kalau saya saat ini konteks bareng pasangan ya, saya lebih pilih invest. Oke. Karena kalau bisnis waktunya habis nggak nikah-nikah. Oke. Oh iya, Nah, benar. tapi tambahin Sudah nikah. Jadi Oh, mungkin istri 2 kan, istri 1. Sama seumur hidup. Nggak boleh. ya Ya nggak kan? boleh, nggak boleh. Seumur hidup. Benar. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau udah nikah ya udah gitu kan. Cabang. Tapi kok kosong? Oke. Oke. Saya juga sesama satu lagi di sini ya. Satu bisa jadi dua, anaknya. Tuh. Kalau bisnisnya banyak gimana, Pak? Anaknya tambah lagi tiga. Dalam 1 tahun 3 bisa loh. Gimana caranya tuh, Pak? Gimana caranya kembar? Bisa, tiga. Nggak bisa. Tapi itu kan probability, Pak. Probability. Ya, namanya invest juga probability. Ya. Ada satu pertanyaan loh. Iya. Ada satu pertanyaan. Nih, ada satu pertanyaan. Ini mungkin Pak Dodi aja nih, saran untuk orang yang masih bekerja dan mau invest. Oke. Nah, kan cocok nih sama Pak Dodi nih. Saran bekerja invest. Sebenarnya agak susah ya. Bekerja ini maksudnya bekerja yang bukan bisnis ya. Iya, betul. Udah Bekerja yang karyawan. employee lah ya. Employee. Oke. Kalau menurut saya memang bekerja ini ada limitnya. Maksudnya limit dari gaji kan. Jadi gaji beda dengan bisnis yang mungkin kita bisa meningkatkan dengan skill setnya kita. Kalau bekerja kan memang ada limitnya dari perusahaan yang mau ngasih. Saran saya ya satu, tetap kita perlu yang namanya active income itu kan pasti akan ada era berakhirnya ya. Jadi kita harus belajar caranya supaya punya skill untuk membangun passive income ya. Salah satunya adalah dengan invest. Jadi tetap harus bisa punya skill untuk bisa ngelola aset yang bisa nanti ngasilin passive income pada saat active income kita ini habis. Kemudian yang kedua ya memang mau nggak mau kalau kita kerja ikut orang ya harus perbesar income dengan cara ya apapun gitu ya. Selain tadi kita sudah Penting halal loh, Pak. halal, tentu saja. Jangan yang aneh-aneh ya. Kalau aneh-aneh nggak bisa closing ini Soalnya- podcastnya. Ini banyak yang kerja, tapi kok income-nya tuh nggak ada cap. Biasanya bagian purchasing banyak, Pak. Iya. Oh ya itu. Perusahaan selamanya yang kayak gitu. Mm-mm. Keep going, Pak. Silakan. Maaf. Ya salah satunya adalah ya mungkin bisa perbesar source of income tadi ya EBSI tadi. Tapi at the end I-nya ini yang nanti akan nopang kita pada saat nanti kita tua nanti. Kalau kata ini karena serius ya kita tutup dan quotes dari Warren Buffett. Sebelum ini Pak. Saya nggak apa-apa. Terus bagus loh closing-nya. Dana pensiun besar ya. Banyak orang yang baru belajar invest pensiun. Usaha. Ada yang bisnis, ada yang invest lah. Itu yang kena robot trading, robot apa ya, yang bodong-bodong ya. Itu pas umur-umur tua. Kenapa enggak kita saat yang tadi Pak Dodi bilang ada active income, ya belajar aja pelan-pelan dulu. Ya mungkin reksadana dulu, terus mungkin obligasi dulu, terus udah ngerasa, wih cocok nih di sini ya kurasi lagi per saham gitu. Karena sayang sekali ya baru belajar invest pas misalnya tunggu pensiun, jangan cicil aja dulu ya seminggu 5 jam 10 jam ya boleh lah nonton YouTube Pak Dodi ya itu berguna sekali. Nyambung PNS lagi. Ini kebetulan waktu itu sempat ada sesi di PNS. Oke. Yang diomongin tuh nggak masuk semua karena pertanyaannya adalah gimana mau investasi. Nah. Di sebelah gedung PNS ini ada bank yang cukup terkenal. Mereka tuh nawarin tuh pay
payroll loan. Oh ya. Jadi karena saking amannya PNS ini, itu jadi target buat Oke. bank untuk bisa dari payroll-nya dipotong aja kan pasti Oke. bakal dapat kepastian sampai pensiun gajinya. Nah itu ya hati-hati juga. Jadi gak usah nabung. Nggak bisa nabung karena habisnya buat ini, buat dari slip gaji langsung dipotong. Iya, iya benar. Itu sih, itu juga bahaya ya. Kalau yang dari ASN. Nambahin karena tadi ngomongnya PNS. Terakhir nih kalau mau ditutup ya. Iya. Warren Buffett kan, ini bener Warren Buffett nggak ya? Tapi saya sering ya di quotes-nya. Pokoknya intinya quotes-nya adalah, if you don't find a way, sebentar. To make money. To make money until you die, you will work. To make money. Oh iya. While you sleeping. Jadi nutup pakai quotes-nya ini, Opa Buffett. If you don't find a way to work, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Oke. Oke, itu dari saya. Oke. Terima kasih semua udah nonton. Ini podcast spesial ya kali ini ya. Kita banyak di sini, kita banyak ketawanya juga. Jadi ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dadah! Bye.